Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang salah seorang teolog Asia yang bernama Gemma Cruz. Kita akan berdiskusi bersama tentang migrasi gereja dan migrasi. Jadi ini dia bukunya, bisa dilihat buku dan juga orangnya. Dia adalah salah seorang teolog feminis. Pada bagian pertama kita akan melihat tentang biografi singkat dari tokoh ini. Kita tidak menemukan begitu banyak orang yang menulis tentang beliau dalam referensi bahasa Indonesia. Sejauh yang kami cari itu hanya satu orang saja yang menulis artikel tentang beliau ini, dan kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kami mampu memperoleh beberapa data tentang tokoh ini, yakni kelahirannya itu pada tahun 1970 di Filipina. 1991 itu dia mulai mengajar. Pada tahun 2010 mungkin inilah buku pertamanya tentang teologi migrasi. Dan sekarang dia menjadi salah satu tokoh penting dari Gereja Katolik yang berbicara tentang migrasi dan juga masyarakat. Saya lupa lagi. Teman-teman sekalian, dengan melihat bagian pertama yang terpampang adalah buku Gemma Cruz, secara kita bisa berasumsi secara langsung bahwa imigrasi merupakan konteks berteologi dari Gemma Cruz itu sendiri. Seperti yang kita pahami, imigrasi adalah perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dengan tujuan untuk menetap. Ada yang menetap untuk sementara dan ada yang secara permanen. Pada bagian pertama tentang migrasi dan keadilan sosial. Entah berpindah secara permanen atau secara sementara, itu dilatar belakangi oleh berbagai macam motivasi. Pada bagian ini kita akan melihat mereka yang berpindah karena keterpaksaan. Migrasi yang terjadi karena keterpaksaan. Mereka ini adalah para pengungsi. Mereka harus melarikan diri melintasi perbatasan karena takut dianiaya karena berbagai persoalan, seperti persoalan SARA, persoalan kebangsaan, keanggotaan, atau juga karena perbedaan politik. Di antara mereka ada juga termasuk dalam kategori migran yang terjadi secara sukarela. Orang yang pindah sendiri dalam kondisi yang bukan karena persoalan, namun karena studi atau karena memang pekerjaan. Artinya di sini kita bisa melihatkan bahwa persoalan migrasi kontemporer adalah migrasi yang terjadi karena persoalan ekonomi. Pekerjaan migran adalah wajah ekonomi migran yang paling dominan saat ini. Ini coba kalian cermatin. Persoalan migrasi saat ini sebagian besar dikaitkan pada persoalan globalisasi yang seperti kita alami saat ini. Seperti meningkatnya disparitas demografis, efek perubahan lingkungan, dinamika politik, dan ekonomi global yang baru, revolusi teknologi, dan jaringan sosial. Di antara mereka yang berpindah karena latar belakang yang seperti ini, mayoritas mereka yang berpindah adalah mereka yang menderita karena kemiskinan, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bagi pekerja miskin, globalisasi ekonomi tak henti-hentinya yang mengejar keuntungan, dikombinasikan dengan sentimen xenofobia di negara tujuan dan diradang oleh politik anti-imigran, mengarah pada berbagai bentuk diskriminasi, pelecehan, dan eksploitasi sebelum, selama, dan setelah imigrasi. Fenomena yang diangkat oleh Gemma Cruz adalah mereka yang dijuluki sebagai unskilled workers atau mereka yang pekerja tidak terampil. Ada beberapa kesulitan yang mereka alami, yakni mereka yang tidak terampil biasanya tidak terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global.
Mereka diremehkan secara sosial. Mereka yang tidak terampil harus mematuhi undang-undang nasional dan kebijakan luar negeri yang tidak mengakomodasi berbagai kepentingan mereka. Pekerja-pekerja migran tidak terampil secara langsung dianggap tidak adil. Mereka tidak adil, secara tidak adil dibutuhkan tetapi diinginkan karena mereka murah dan bisa dieksploitasi sesuka hati. Selain kerugian-kerugian ini, ada juga beberapa keuntungan. Seperti dengan demokrasi terjadi pertukaran pengetahuan, pertukaran teknologi dan komunikasi, dan juga lain sebagainya. Imigrasi itu terjadi karena persoalan. Namun dalam penjelasan kita melihat bahwa ada kerugian, namun di satu sisi ada keuntungan. Keuntungan bagi daerah asal para imigran dan daerah asal bagi negara tujuan para imigran. Di sini kita bisa melihat bahwa migrasi dapat berfungsi sebagai lensa heuristik tentang makna dan pencarian keselamatan hari ini. Sebagaimana kita pahami bahwa keselamatan adalah pembebasan pribadi manusia atau umat dari dosa dan konsekuensinya. Lalu jika kita ingin berteologi dalam konteks mencari keselamatan dari orang-orang ini, apa yang hendak kita cari? Migrasi kontemporer sejatinya menyoroti hubungan antara keselamatan dan aktivitas kita di dunia ini dengan cara memberikan jendela ke dalam kondisi berdosa, dan pada saat yang sama ada upaya untuk pembebasan. Kondisi keberdosaan yang kita telah melihat kondisi keberdosaan dalam berbagai persoalan imigrasi yang terjadi saat ini, seperti ketidakadilan, sistem hukum yang tidak mengakomodasi, dan juga sistem perekrutan para imigrasi yang tidak adil. Dan bagaimana sistem-sistem ini dibebaskan sehingga imigrasi itu menawarkan kepada kita, kita berusaha untuk menyelamatkan mereka yang menderita ketidakadilan karena berbagai persoalan yang telah dibahas. Orang yang berimigrasi bertujuan sebagaimana kita bahas bahwa untuk memperoleh kehidupan. Namun dalam perkembangan kita melihat bahwa tujuan ini tidak selamanya terpenuhi. Mereka bahkan menghadapi kematian yang menggerogoti mereka setiap saat. Migrasi menyediakan jendela dan ke dalam penderitaan, dan pada saat yang sama ada kesejahteraan. Fenomena ini seperti bagi kita melihat kematian bertemu kehidupan dan harapan mengatasi ketakutan dan keputusasaan. Dialektika ini menggarisbawahi gagasan bahwa aspek penebusan sudah nyata, namun belum. Bermigrasi berarti melintasi perbatasan. Perbatasan telah menjadi tempat di mana orang-orang menyeberang dan terkadang tetap tinggal, seolah-olah ditangguhkan, menunggu langkah selanjutnya dalam perjalanan hidup mereka, menjebak orang-orang dalam kenyataan yang syarat dengan penderitaan manusia, seperti kemiskinan, pengabaian oleh yang lain, sehingga melahirkan keputusasaan. Bagi para migran, terutama mereka yang tidak terampil, menyeberangi perbatasan adalah tinggal di perbatasan. Perbatasan ibarat sebuah luka yang terbuka. Perbatasan bermaksud untuk menghalangi orang miskin dan menjadi tetangga kita. Mereka seperti luka berdarah akibat diskriminasi dan terinfeksi oleh rasa kehilangan dan isolasi. Perbatasan berfungsi sebagai indikator batas-batas keberadaan, identitas, dan kepemilikan. Ketika seorang melintasi perbatasan, dia melintasi celah yang menyala antara menjadi warga negara, menjadi orang asing, atau menjadi orang asing, tinggal tetap sebagai orang asing, pengunjung tamu, singkatnya orang luar. Melintasi perbatasan berarti hidup di pinggiran dan menjadi orang asing. Saat orang pergi ke perbatasan atau didorong ke pinggiran, migran saat ini adalah mereka yang terpinggirkan. Perbatasan otentik sebenarnya adalah titik temu. Mereka ada bukan untuk terpisah, tetapi untuk bertemu orang. Batas yang sebenarnya adalah ruang di mana kita dapat memilih untuk menelanjangi tubuh, di mana kita dapat memilih untuk mengatakan kebenaran tentang batas sejati kita. Maka batas sejati adalah ruang di mana kita dapat memilih untuk bertemu,
Ruang memberdayakan kehadiran dan tubuh adalah mediator utama dari kehadiran ini. Batas yang sebenarnya adalah ruang di mana kita dapat memilih untuk meletakkan tubuh kita yang telanjang, di mana kita dapat memilih untuk mengatakan kebenaran tentang hidup kita. Para migran, meskipun didorong untuk tetap tinggal dalam keterasingan di negara tujuan mereka, menolak untuk melakukan sepenuhnya dan menciptakan ruang bagi mereka sendiri untuk bertahan hidup. Singkatnya, perbatasan merupakan tempat bagi teologi migrasi hari ini dengan cara yang secara bersamaan melambangkan drama manusia tentang pengucilan sekaligus penyertaan, kematian sekaligus kehidupan. Yang pasti, perbatasan tidak hanya menjadi tempat kesedihan para migran, tetapi juga penanda atau simbol kebebasan, rumah baru, dan kehidupan yang lebih baik. Baik teman-teman semua, kita akan memasuki penjelasan di bagian kedua. Nah, untuk bab kedua ini judulnya sebagaimana terpampang di slide itu, tantangan lama, konteks, dan strategi baru pengalaman perempuan migran. Nah, yang dibahas di sini lebih banyak berbicara tentang pengalaman perempuan migran dan kompleksitas persoalannya. Kita akan masuk pada slide pertama. Nah, untuk slide pertama ini berbicara tentang gambaran umum migrasi perempuan. Imigrasi perempuan merupakan salah satu bentuk dari marginalisasi perempuan yang terjadi di dunia. Marginalisasi perempuan di seluruh dunia sudah menjadi rahasia umum. Marginalisasi yang begitu marak melahirkan gerakan perempuan dan pemberontakan yang terjadi di berbagai belahan dunia, dan ini melahirkan konsep-konsep kritis seperti patriarki dan sarkisme. Nah, saat ini perjuangan kesetaraan gender sebagaimana dijelaskan di atas dalam bentuk pergerakan-pergerakan terus hidup seiring dengan perbaikan kehidupan dan peran perempuan dalam masyarakat. Globalisasi telah membuka jalan bagi perempuan, misalnya untuk peningkatan partisipasi perempuan di angkatan kerja di seluruh dunia. Memang tidak dapat disangkal bahwa individu dan kelompok orang yang terpinggirkan oleh globalisasi lebih banyak berwajah perempuan. Bagi banyak wanita di seluruh dunia, terutama mereka yang berasal dari dunia ketiga. Nah, dunia ketiga di sini dimaksudkan sebagai para perempuan yang berasal dari negara-negara berkembang. Nah, Indonesia termasuk di dalamnya. Para perempuan yang berasal dari dunia ketiga ini menghadapi cara hidup global. Seringkali berarti melepaskan karir mereka, meninggalkan keluarga, anak, dan sahabat kenalan mereka, dan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh mereka dengan melakukan migrasi internasional. Karena mereka seringkali memikul beban terberat, bertahan hidup bagi diri mereka sendiri dan keluarganya, banyak perempuan dipaksa untuk pindah melintasi perbatasan dalam kondisi yang mengerikan, yaitu sebagai pengungsi. Gender sebagai faktor migrasi. Dari latar belakang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi berbagai macam pergerakan perempuan yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender. Penulis Gemma Tulut Krus di sini menyimpulkan bahwa gender merupakan faktor utama terjadinya migrasi. Dalam sejarahnya, hanya laki-laki yang bermigrasi dan kebanyakan untuk bekerja, dan perempuan serta anak-anak ditinggalkan atau diikuti sebagai tanggungan. Hingga baru-baru ini, dokumen Organisasi Perburuan Internasional atau ILO menggambarkan keluarga pekerja migran terdiri dari istri dan anak-anak di bawah umur. Hal ini menciptakan
feminisasi migrasi. Faktanya, 80% dari 800.000 hingga 2 juta korban perdagangan manusia setiap tahun adalah perempuan. Para perempuan imigran bermigrasi karena didorong oleh berbagai macam faktor, karena latar belakang pendidikan yang rendah, ekonomi keluarga yang lemah, dan terutama kebutuhan akan pemenuhan hidup keluarga. Dan hal ini dimanfaatkan oleh para perekrut untuk mengeksploitasi mereka sebagai alat cari uang dan pelampiasan nafsu seksual. Wajah utama migrasi perempuan yaitu migrasi tenaga kerja. Para perempuan imigran bermigrasi karena didorong oleh berbagai macam faktor. Karena latar belakang pendidikan yang rendah, ekonomi keluarga yang lemah, dan terutama kebutuhan akan pemenuhan hidup keluarga. Banyak keluarga Asia, misalnya, berpikir bahwa migrasi perempuan merupakan suatu hal yang wajar. Perempuan atau istri sebagai pekerja rumah tangga, karena pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan perempuan. Selain itu, motivasi terbesar bagi kebanyakan perempuan untuk bermigrasi adalah keinginan untuk membantu keluarga. Dalam pemikiran mereka, dengan mereka pergi ke suatu negara, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Contohnya dengan mengirimkan uang dan lain sebagainya kepada anak dan suami. Selain itu, keinginan untuk melepaskan diri dari kekakuan keluarga patriarki tradisional juga menjadi faktor dari migrasi perempuan internasional. Hal ini dapat dilihat di Indonesia misalnya, yang memiliki wajah migrasi feminim sebanyak 80%, dan di mana pencarian kebebasan dan peluang yang lebih besar menjadi motif penting bagi perempuan untuk bermigrasi. Kita masuk pada pembahasan mengenai peralihan gender. Apa yang dimaksudkan dengan peralihan gender? Di sini kita dapat mengerti melalui konsep ibu ponsel. Ibu ponsel di sini dimaksudkan sebagai para perempuan migran yang berada di luar negeri. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, mereka menghubungi anak-anak, suami, dan sahabat kenalan mereka yang berada di kampung halaman. Dengan maksud bahwa dengan mereka menghubungi keluarga mereka, mereka bisa mengabari keadaan mereka dan juga berjanji untuk memberikan atau mengirimkan sesuatu. Transisi gender dalam konteks migrasi dapat dilihat dalam penguatan peran dan relasi patriarki. Lembaga kebijakan migrasi misalnya berpendapat bahwa karena kontribusi ekonomi, mereka biasanya penting untuk kelangsungan hidup atau mobilitas keluarga mereka. Banyak perempuan imigran berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Dalam arti tertentu, migrasi gender terjadi karena didorong oleh kebutuhan untuk pemenuhan hidup keluarga. Dalam pemikiran banyak orang, bahkan dalam tradisi yang berkembang, perempuan nyatanya lebih suka atau lebih sering mengirim uang kepada keluarga ketimbang laki-laki. Sepertinya yang bisa dibayangkan, transisi gender perempuan migran
terjadi bukan saja hanya karena gender, tetapi bersamaan dengan faktor lain seperti ras, budaya, dan agama. Nah, di sini agama memainkan peran yang sama pentingnya dalam transisi gender perempuan migran. Berdasarkan pengalaman perempuan migran yang melakukan migrasi ke berbagai negara, mereka mengalami berbagai macam bentuk kekerasan gender. Dalam pengalaman yang diceritakan, mereka mengalami berbagai macam kekerasan, dan itu terutama kekerasan seksual atau sering disebut sebagai eksploitasi seksual oleh para perekrut. Nah, dalam menghadapi kasus ini, para perekrut seringkali menawarkan 3 pilihan, dan pilihan ini harus diamini oleh para perempuan migran ini. Yang pertama, mereka memilih menikahi pemerkosa, atau kedua, dikirim ke penjara untuk melindungi diri mereka sendiri dari keluarga. Dan yang ketiga, mereka harus memilih dibunuh oleh keluarga karena tidak menghormati mereka. Berhadapan dengan ketiga kasus ini, rupa-rupanya mereka dilema. Kekerasan yang dipengaruhi oleh jenis kelamin juga melanda perempuan migran. Dan di sini lebih banyak ialah kekerasan seksual. Bahkan kehadiran kemanusiaan atau PBB seringkali tidak cukup untuk melindungi perempuan pengungsi dari kekerasan seksual seperti yang terjadi pada perempuan. Di bidang ekonomi misalnya, pekerja rumah tangga kemudian menjadi seperti barang di toko, di mana seseorang memiliki kebebasan tertinggi untuk memilih apa yang akan dibeli, dan jika barang tersebut rusak akan dibuang. Kita masuk pada pembahasan mengenai refleksi teologis. Refleksi teologis yang ditawarkan Gemma Toulouse dalam menanggapi persoalan migrasi perempuan berdasar pada 2 hal pokok. Yang pertama, pada slide ini, yakni memperjuangkan konsep cinta yang saling memberi. Istilah yang dipakai ialah mutualitas cinta. Apa maksudnya? Maksudnya sebagaimana terpampang di slide. Mereka bermigrasi demi orang lain, terutama keluarga mereka. Masa depan anak biasanya menjadi motivasi utama untuk bermigrasi. Gemma Cruz menolak konsep ini. Dia menawarkan konsep mutualitas cinta dalam arti bahwa ekspresi cinta terhadap keluarga hendaknya tidak didasarkan pada dorongan akan pemenuhan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu, berdasarkan pada hakikat dasar dari cinta itu sendiri, yakni ungkapan saling menghargai antara istri dan suami, antara sesama anggota keluarga. Gemma Cruz di sini juga menawarkan suatu konsep yang menarik, yakni ekonomi global ramah wanita. Ini berangkat dari fenomena, yakni kekerasan ekonomi berbasis gender ini dimulai dari perekonomian rumah tangga atau keluarga, terutama dalam masyarakat patriarki, di mana anak laki-laki diprioritaskan.
Nah, karena ekonomi global ditempa oleh hubungan yang tidak adil, Gemarkus menawarkan suatu konsep keadilan, yakni keadilan harus menjadi kategori teologis utama bagi teologi Kristen untuk menanggapi kenyataan ini. Ekonomi global ramah wanita dimaksudkan juga sebagai perjuangan untuk kesetaraan. Karena ketidakadilan ekonomi terhadap perempuan berakar pada gagasan cinta yang patriarkal dan romantis, yang mendorong untuk memaksa perempuan mempertaruhkan hidup mereka di luar negeri atau tinggal dalam kondisi hidup dan kerja yang bermasalah demi orang lain yang mereka cintai. Margaret Farley misalnya mengemukakan bahwa hanya cinta sebagai kerangka kerja etika seksual Kristen. Di sini pula Gemma Tulloch-Kruse ingin memperjuangkan suatu konsep teologis mengenai keadilan. Keadilan yang dimaksud Gemarkus di sini ialah keadilan yang tidak didasarkan pada cinta patriarkal atau cinta yang romantis sebagaimana dijelaskan tadi, melainkan keadilan cinta yang sungguh-sungguh berbasis pada ungkapan saling menghormati sebagai perempuan dan laki-laki yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Anselmus Min berkata bahwa kita seharusnya tidak puas dengan khotbah moralistik tentang cinta. Kita perlu belajar untuk mengkonkretkan cinta kita dan menekankan tidak hanya perubahan dalam kesadaran, tetapi juga keharusan untuk mengubah struktur, kebijakan, dan hukum menjadi instrumen yang efektif untuk pembebasan manusia. Hubungan adil atau penuh cinta yang otentik, kata teolog feminis, dicirikan oleh mutualitas. Bagian kedua, migrasi dan pengalaman religius. Sekarang kita akan berbicara tentang perjalanan bersama dalam iman, migrasi, agama, dan misi. Teman-teman, perpindahan seseorang ke suatu negara tidak hanya membawa barang mereka seperti tas punggung, tetapi membawa juga budaya mereka seperti bahasa, musik, masakan, dan keyakinan mereka. Will Herbeck dalam kasus imigran Amerika mengatakan cepat atau lambat, baik dalam dirinya sendiri atau melalui anak-anaknya, para imigran akan menyerahkan hampir semua yang dia bawa dan juga negara lama dan akan menerapkan cara-cara itu di rumahnya yang baru. Sementara Greg Easterbrook mengatakan bahwa masuknya imigran ke Amerika Serikat membangkitkan keragaman spiritual di sana. Dalam hal apa? Di sana, para imigran atau pendatang dapat merayakan festival, membangun tempat ibadat, melakukan kebaktian dalam bahasa, dan bahkan mendatangkan imam, pendeta, atau pemimpin agama dari negara asal mereka. Pertama, kita akan berbicara tentang agama dalam konteks migrasi. Peran kritis agama dalam kehidupan para migran dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu agama sebagai penghibur dan agama sebagai tantangan. Maksud agama sebagai penghibur adalah bagaimana agama itu dikaitkan dengan cara agama berfungsi sebagai api di sekitar tempat orang berkumpul. Bagi sebagian besar penganutnya, agama tidak hanya memberikan identitas, tetapi juga kenyamanan, terutama pada saat-saat krisis. Agama, dengan kata lain, berfungsi sebagai sumber kenyamanan. Selain itu, dukungan dari pemuka agama juga menjadi sangat penting.
Seringkali kita diminta untuk mendoakan atau membuat intensi misa untuk para imigran. Kelompok agama sendiri kadang-kadang menjadi bagian langsung dari perjalanan para migran dengan cara memfasilitasi mereka. Misalnya, antara munculnya gerakan Neo-Pentakosta dan kebangkitan migrasi karena gereja-gereja karismatik baru yang terhubung dengan jaringan internasional memfasilitasi gerakan migran. Contoh lain juga para misionaris Kalabrinian yang bekerja untuk hak-hak para migran dan memberikan dukungan spiritual dan membangun kamp-kamp tempat pengungsian para migran sepanjang Amerika Serikat, Meksiko, dan dari Meksiko ke Guatemala. Para imigran selalu mencari penghiburan, harapan, dan keberanian dalam agama, baik sebelum, selama, dan sesudah migrasi. Mereka dapat berdoa, menghadiri kebaktian keagamaan, melakukan novena dan devosi mereka sendiri atau bersama keluarga mereka untuk keamanan dan keberhasilan mereka. Mereka juga menggunakan ikon keagamaan seperti salib, rosario, gambar orang kudus, buku novena, dan lain-lain untuk perlindungan perjalanan mereka yang seringkali berbahaya. Selain itu, agama juga berfungsi untuk memperkuat identitas etnik. Agama migran juga menjadi semacam etno-religi, yang mana sebagian besar jemaatnya berasal dari satu suku atau satu etnis. Poin yang kedua, peran kritis. Yang kedua itu agama sebagai tantangan. Teman-teman, migrasi itu selalu tertanam dalam ketidakadilan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa agama dalam konteks migrasi berperan sebagai sumber kenyamanan dan memainkan peranan yang penting. Agama menjadi tantangan baik secara internal maupun secara eksternal. Kelompok dan organisasi agama sering memainkan peranan penting dalam melawan tidak hanya keadilan sosial yang memaksa orang untuk pindah, tetapi juga kebijakan dan praktik yang membatasi orang beragama di negara tujuan migrasi. Para migran akan mengalami kesulitan untuk membangun tempat ibadat mereka. Keadaan semakin diperparah ketika agama para pendatang itu sendiri tidak hanya minoritas, tetapi ia juga menjadi sasaran kecurigaan dan terkait dengan masalah sosial yang serius seperti terorisme. Sisi lain juga menjadi minoritas akan diperburuk oleh sikap intoleransi negara. Misalnya, negara Arab Saudi pada tahun 2010 melarang orang asing untuk menjalankan segala jenis ibadat kecuali ibadat agama Islam. Migrasi kemungkinan besar menjadi salah satu agen perubahan sistem agama yang paling mencolok. Para migran memiliki ide-ide baru menentang kekuatan kontrol dan agama di tempat asal dan menimbulkan pertanyaan mendalam tentang komunitas dan identitas pribadi. Akibatnya, agama ditantang untuk ditransformasikan dalam konteks migrasi. Transformasi agama dalam konteks migrasi juga terungkap dalam fenomena multi-agama. Perubahan agama juga terjadi secara harafiah dalam konteks migrasi melalui konversi agama oleh para pendatang di dalam dan lintas tradisi agama. Selanjutnya kita berbicara tentang misi dalam konteks migrasi. Misi membutuhkan eksplorasi teologis dalam konteks migrasi karena para migran bisa dibilang menjadi lebih misionaris daripada dalam berbagai cara daripada kita yang berada di daerah asal kita. Para migran juga dideskripsikan sebagai misionaris karena dinamisme yang mereka bawa ke komunitas agama di negara tujuan mereka. Upaya misionaris atau penginjilan aktif seperti itu bagaimanapun tidak selalu memperoleh tanggapan positif dan dapat menjadi sumber ketegangan di daerah di mana mereka tinggal. Sekarang kita akan masuk tentang
ke dalam bagian refleksi teologis Gemakros. Yang pertama, Gemakros memandang gereja perjalanan para migran sebagai gereja orang asing. Kenyamanan dan tantangan yang dialami agama dalam konteks migrasi cocok dengan citra gereja sebagai gereja orang asing. Gereja orang asing yang dimaksudkan oleh Gemakros adalah gereja Katolik. Katoliksitas adalah kemampuan untuk menyatukan segala macam tegangan yang terjadi. Katolik bukanlah tentang berkumpulnya budaya yang dangkal, di mana para migran dan ekspresi iman berbasis budaya mereka terbatas pada ruang bawah tanah, tetapi suatu tempat di mana mereka dapat bernafas dengan bebas, sama-sama membuat perbedaan, dan mereka mampu untuk berkembang. Karena dalam Katolik, pluralitas selalu didekati dan diterima sebagai sebuah kekayaan. Katoliksitas yang otentik kemudian memanggil kita untuk tidak hanya menuju keterbukaan, tetapi juga merangkum keberagaman. Gereja orang asing tumbuh subur dalam perbedaan, keragaman, dan pluralitas. Gereja orang asing adalah gereja antar budaya. Hal ini membuat gereja sangat menghormati dan terbuka untuk semua budaya. Kita perlu mengingat bahwa gereja awal kekristenan atau gereja awal Kristen tidak asing dengan pengalaman ini sebagai gereja orang asing. Hal yang perlu dicatat adalah keramah tamahan menjadi ciri dan fondasi penting dalam gereja Katolik. Keramah tamahan menjadi perlawanan terhadap humanisasi yang berakar pada kekuatan pengakuan. Oleh karena itu, teologi Kristen atau teologi Katolik harus melampaui koinonia atau persekutuan di antara orang-orang Kristen menuju komunitas yang lebih egaliter dan inklusif sebagai gereja atau pemuritan yang sederajat atau sehakikat. Yang berikut kita masuk tentang teologi agama Kristen. Pengalaman para migran tentang agama dan identitas keagamaan juga menghadirkan tantangan teologis dari perspektif antar agama. Pertama, mengintensifkan keragaman agama yang menghadirkan tantangan bagi negara tujuan secara umum dan menciptakan ketegangan di antara para migran dan komunitas yang merasa sulit untuk menghadapi perbedaan. Kedua, migrasi terbuka melalui berbagai agama yang dimiliki. Komitmen baru tidak hanya pada kepercayaan mayoritas migran, tetapi juga pada dua atau lebih tradisi agama. Ketiga, migrasi juga cocok untuk konversi agama. Hal ini karena para migran dihadapkan dengan agama lain atau pengalaman yang mendorong atau memaksa mereka untuk pindah agama. Keempat, fasilitas pola migrasi global dan mobilitas teroris yang mengaku melakukan kekerasan atas nama agama dan menciptakan ketegangan dan konflik antar pemeluk agama yang dianggap beringas. Teman-teman, tentang teologi agama Kristen. Teologi agama yang lebih luas dapat memerlukan sejumlah pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan Asia. Sebagian besar diskusi teologis tentang hubungan antar agama di lingkungan Kristiani bisa dibilang diprakarsai oleh konteks khusus Asia, di mana terdapat refleksi teologis yang substansial tentang hubungan antar agama. Selain itu, jiwa orang Asia juga terbuka terhadap keragaman dan ambiguitas. Pendekatan lain terhadap teologi agama Kristen yang lebih luas dapat berupa keterlibatan masalah pelik tertentu. Terbukti, teologi agama Kristen telah berkembang pesat. Pada saat yang sama, saat seseorang tidak bisa menyangkal bahwa hubungan Kristen dengan agama-agama lain tetap menjadi persoalan, ia membutuhkan apa yang disebut oleh John Hicks sebagai revolusi Kopernikan. Kekristenan harus menyadari bahwa ia bukanlah pusat alam semesta dan harus menerima kenyataan bahwa 2/3 umat manusia tidak pernah dan tidak mungkin akan pernah
berbagi dalam iman dan keyakinan yang sama. Selain pendekatan Asia, pendekatan lain adalah pendekatan feminis. Kita harus mengakui bahwa peran perempuan juga dalam keterlibatan antar agama juga sangat penting. Pendekatan feminis memperhitungkan dialog tentang identitas. Hill Fletcher berpendapat bahwa manusia dalam semua dimensi, siapapun mereka, dalam kekhususan mereka, selalu ada komunikasi diri dengan Tuhan. Dalam arti, dia menyampaikan bahwa hal itu adalah identitas hibrida kita dengan orang lain, entah itu agama, kelas, jenis kelamin, dan lain-lain. Pada bagian ini yang terakhir kita akan berbicara tentang misi sebagai evangelisasi inkarnasional. Dimensi misiologis dari migrasi bisa dibilang merupakan wilayah baru eksplorasi teologis. Hubungan dekat misi dengan migrasi merupakan fenomena baru. Dalam sejarah awal agama Kristen selalu menjadi agama yang berpindah-pindah. Misi dalam konteks migrasi kontemporer dapat dikategorikan sebagai evangelisasi. Setiap imigran Kristen adalah calon misionaris. Penginjilan ini mengambil dimensi misionaris baru sebagai imigran. Dinamika misionaris dalam konteks migrasi kontemporer, bagaimanapun, terlihat tidak selalu melalui konversi, tetapi juga dalam pertukaran dan komunikasi yang terjadi lintas tradisi Kristen dan lintas budaya, termasuk di antara mereka yang tergabung dalam denominasi Kristen yang sama. Mayoritas imigran Kristen baru di Amerika Serikat, misalnya, pada umumnya adalah para penginjil. Mereka itu sangat fasih dalam iman dan praktek. Ini berarti bahwa mereka lebih cenderung menjadi percaya akan Alkitab, menekankan penginjilan, menjunjung tinggi gaya hidup moral yang ketat, dan menegaskan intervensi ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan misionaris menjadi inkarnasional. Misi, sebagaimana dalam tradisi Alkitabiah, memiliki implikasi keadilan sosial yang tak terhindarkan. Jika misi ingin berakar dalam misi Yesus, maka harus berangkat dari tradisi Alkitabiah dan visi misionaris Yesus yang adalah pemberi sebuah rumah atau sebuah tempat dan ruang di mana keadilan ditegakkan dan rasa hormat serta kasih sayang mempersatukan semua orang. Saat ini, kondisi kematian melekat pada migrasi kontemporer yang membuat orang mendefinisikan ulang semua gagasan kita tentang rumah dan menantang pemahaman dan pendekatan kita terhadap misi. Kita dipanggil untuk membawa misi kontekstual, pembebasan tanpa batas, terutama untuk mereka yang terpinggirkan seperti para migran. Keterlibatan misionaris seperti itu yang juga digambarkan sebagai bersaksi sebagai kebersamaan. Jenis keterlibatan misionaris inkarnasional berfokus pada pertukaran antar pribadi dan menekankan kehadiran dan partisipasi yang efektif sebagai dasar untuk pewartaan. Teman-teman, kita menuju pada part berikutnya, yaitu gereja antar budaya, migrasi, dan inkulturasi. Kehadiran para imigran dalam kekristenan itu memiliki suatu pemahaman dan pengungkapan iman yang khusus, yang sebetulnya hal ini memberi suatu warna baru dan juga tantangan sendiri. Dalam konferensi para uskup se-Asia, ada term-term yang mereka gunakan di sana seperti adaptasi, inkarnasi, alkulturasi, dan pribumisasi. Kata ini memang selaras dengan yang dalam konsili gereja yang disebut dengan kontekstualisasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah dialog antara iman, budaya, dan kebudayaan atau hubungan dinamik antar pesan kekristenan dengan budaya atau kebudayaan. Berikutnya inkulturasi dalam liturgi. Kebanyakan bentuk inkulturasi di gereja-gereja di mana ada migran dilakukan melalui liturgi.
Liturgi dianggap oleh gereja sebagai ibadat umum resmi kepada Tuhan, sehingga inkulturasi liturgi adalah proses di mana unsur-unsur terkait dari budaya lokal diintegrasikan ke dalam teks, ritus, simbol, dan institusi yang digunakan oleh gereja lokal untuk penyembahannya. Di gereja yang lebih beragam, inkulturasi juga dipraktikkan dengan membaca doa umat beriman dalam bahasa yang berbeda, terutama selama misa khusus yang merayakan keragaman budaya. Inkulturasi juga kita bisa temukan dalam kesalehan populer. Kesalehan populer adalah bentuk inkulturasi. Kesalehan populer adalah mencari hubungan yang lebih sederhana, lebih langsung, dan lebih menguntungkan dengan yang ilahi. Biasanya hadir dalam 3 bentuk. Yang pertama, devosi kepada Kristus, Maria, dan orang-orang kudus. Kedua, ritus-ritus yang berkaitan dengan tahun liturgi, khususnya pada masa Natal dan Prapaskah. Yang ketiga, benda liturgi religius, misalnya termasuk simbol yang terkait dengan devosi kepada Maria, orang-orang suci, atau rosario dan mendali dan salib dan lain sebagainya. Teman-teman, masalah dan prospek pelaksanaan inkulturasi dalam konteks migrasi. Ada beberapa dimensi yang dilihat. Pertama, dimensi politik, ekonomi, dan psikososial. Para imigran biasanya mereka yang jauh dari negara asal mereka di suatu tempat yang baru akan mencari komunitas, mencari keintiman, identitas, dan kondisi kehidupan yang lebih baik. Dan di sini agama itu bisa menjadi suatu yang penting dalam kehidupan para migran ini. Oleh karena itu, salah satu tantangan untuk inkulturasi adalah membawa pemahaman dan praktik keterlibatan iman dari budaya di luar murni ranah religius, dan mempertimbangkan baik keyakinan maupun budaya hubungan yang lancar dengan dimensi utama kehidupan migran lainnya. Faktor lain yang menjadi tantangan dan kesimpulan. Yang pertama, faktor yang menjadi tantangan itu bisa muncul dari kekhawatiran tentang partisipasi dan keterlibatan anak-anak pendatang. Yang kedua, mengenai perempuan dan gender. Ada seperti semacam eksploitasi ataupun suatu ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam hal gender dalam situasi migran ini. Wanita migran, itu perlu diingat bahwa wanita migran sangat penting dalam inkulturasi karena mereka adalah pemelihara iman. Yang terakhir menjadi kesimpulan bahwa yang pertama, gereja mendapat ekspresi atau simbol pemujaan dan spiritualitas diperluas, dan karakter universitas agama Kristen ya khususnya menjadi lebih nyata dan hidup. Yang kedua, perlunya inkulturasi dalam konteks migrasi juga membuat kemungkinan perubahan yang diprakarsai oleh klerus dalam kehidupan liturgi dan pastoral gereja untuk berhubungan dengan dan mengintegrasikan migran. Yang terakhir, migrasi bisa jadi tempat kelahiran baru dari gereja. Sekarang kita beralih pada materi yang berikutnya, poin bab 5 tentang migrasi dan spiritualitas. Kurang lebih dari poin yang kami rangkum di dalam ini mau menggarisbawahi, spiritualitas itu menunjuk kepada inti terdalam dari pribadi. Dalam bahasa saya mengatakan spiritualitas itu bisa saja merujuk kepada gerakan batin yang memampukan orang untuk menggapai cita-cita atau suatu hal yang lebih tinggi. Jika dilihat dari konteks para imigran, spiritualitas itu merujuk kepada motivasi mereka yang kuat untuk menggapai suatu harapan. Harapan untuk mendapat hidup yang layak dan nyaman yang jauh dari penderitaan. Slide yang berikut, migrasi dan spiritualitas. Mengapa harus dari migran? Ada 4 nilai penting dari gerakan migrasi yang bisa dikaitkan dengan spiritualitas Kristen. Yang pertama, harapan yang berani. Menjadi imigran bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka harus membuat suatu keputusan yang berani, meninggalkan segala harta milik mereka, keluarga mereka, demi memperoleh kehidupan yang lebih baik. Meskipun mereka menyadari bahwa dalam proses bermigrasi akan banyak bahaya yang harus mereka lewati, tetapi mereka tetap berkonsisten untuk menempuhnya.
Bagi mereka, kebutuhan hidup mereka lebih besar tuntutannya dibandingkan bahaya yang mereka hadapi. Mereka percaya akan janji masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berani menghadapi semua tantangan itu. Yang kedua, ketahanan yang kreatif. Poin ini meliputi perjuangan para imigran di tempat mana mereka mulai bekerja. Sudah seringkali para imigran diperlakukan kurang baik. Mereka menyadari bahwa mereka tidak punya hak apa-apa untuk menuntut. Maka dari itu, mereka melakukan suatu perlawanan yang kreatif dengan cara menyanyikan lagu sindiran kepada majikan mereka dengan bahasa daerah mereka sendiri. Lagu itu berisikan suatu nilai penolakan yang mana mereka tidak menerima perlakuan seperti itu. Lalu dalam lain kesempatan, mereka juga membuat tempat pertemuan khusus untuk para imigran. Di tempat itu mereka sangat menekankan kesetaraan antara sesama mereka. Mereka juga saling menguatkan di situ. Yang ketiga, keyakinan yang teguh. Poin ini tampaknya sudah diketahui publik, bahwasannya para imigran itu orang yang sangat beriman. Hal itu bisa dilihat dari semangat doa mereka ketika bermigrasi. Mereka seolah-olah menyerahkan seluruh hidup mereka pada penyelenggaraan Tuhan. Setiap hari Minggu mereka juga selalu menggereja. Dan mereka sangat senang berada di dalam gereja dalam waktu yang cukup lama, karena di situ mereka bisa mendapat ketenangan batin. Yang keempat, semangat dalam komunitas. Para imigran sangat menjaga kekomunitasannya. Di negara-negara baru yang mereka tuju, mereka membangun sebuah perkumpulan para imigran. Perkumpulan itu biasanya melakukan pertemuannya di gereja. Di sana mereka saling mendukung satu sama lain. Terkadang juga memberikan bantuan, mungkin dalam rupa finansial, kepada sesama dari mereka yang membutuhkan. Berikutnya kita masuk dalam refleksi teologis. Dalam gereja, pengalaman bermigrasi tentu bukanlah suatu hal yang baru. Para bapak-bapak bangsa di Perjanjian Lama sudah melakukannya terlebih dahulu. Dan dalam proses bermigrasi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam sejarah. Dalam konteks imigrasi saat ini, perjuangan mereka bisa dilihat sebagai bagian dari gerakan spiritualitas Kristen. Pertanyaan bagaimana spiritualitas Kristen akan dijawab berdasarkan 3 poin yang sudah dipaparkan di dalam slide. Poin dikaitkan dengan perjuangan para imigran. Poin yang pertama, orang yang tersalib. Kebanyakan status kependudukan para imigran tidak diakui. Selain itu pula, mereka menjadi kaum terpinggirkan, tidak punya hak politik, aspirasi mereka seringkali diredam. Secara ringkas mereka mengalami penderitaan dari segi kultur, politik, sosial, dan ekonomi. Oleh karena penderitaan inilah mereka juga dilihat sebagai orang-orang yang tersalib. Dalam kaitannya dengan ini, para migran sering dikatakan menanggung apa yang kurang dalam sengsara Kristus. Salah satu contoh mungkin bisa disebut para imigran Meksiko ilegal. Mereka berpindah dari kemiskinan Meksiko ke kemiskinan dan eksploitasi di Amerika Serikat. Secara politik mereka mengalami penindasan. Secara hukum mereka dituduh masuk tanpa izin. Secara sosial mereka terpinggirkan. Secara psikologi mereka mengalami kesepian intensif. Gambaran singkat penderitaan mereka ini hampir sama seperti Yesus yang mati di kayu salib. Akibat dari penyeberangan perbatasan dan pelayanannya di pinggiran. Bahkan bentuk kematiannya ialah penyalipan yang menunjukkan orang buangan. Yang kedua, spiritualitas ziarah. Semangat para imigran dalam bermigrasi boleh dilihat sebagai spiritualitas ziarah. Karena perjalanan mereka bukanlah sebuah perjalanan yang kosong, tetapi perjalanan yang menghantar pada rumput yang hijau dan tanah terjanji, yaitu kebahagiaan atau kenikmatan hidup yang baru. Mereka bagaikan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Salah satu yang menguatkan mereka pada perjalanan itu ialah janji Allah. Momen di padang gurun bagi bangsa Israel adalah saat di mana mereka diciptakan kembali. Kecerdasan spiritual diasah. Umat telah diperbarui di padang gurun. Kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada mereka. Dalam konteks Kristen, pengalaman migran menjadi sebuah perjalanan spiritual. Mereka meninggalkan segala yang mereka punya, berjalan pada rute berbahaya yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerahkan hidup di tangan Tuhan.
Yang ketiga, spiritualitas, harapan, dan kehidupan. Titik temu antara para migran dan spiritualitas Kristen ada pada kekonsistenan harapan dan kehidupan. Harapan meningkatkan semangat manusia dalam pencarian kepenuhan hidup. Harapan juga merujuk pada perilaku hidup, cara hidup, dan sebagai penginspirasi tindakan. Dari sini kemudian menimbulkan rasa moral yang dalam dan menunjuk ke arah keterlibatan diri yang lebih bersemangat, bahkan sampai harus mempertahankan hidup itu sendiri demi sebuah kebaikan yang digapai. Dalam perspektif Kristen, harapan ini kemudian dipupuk oleh iman. Iman dan harapan adalah bagian dari 3 serangkai kebajikan teologis, yaitu iman, harapan, dan cinta. Harapan tanpa iman akan menjadi buta, karena tidak tahu siapa yang dipercayai. Sebaliknya, iman tanpa harapan akan pudar dengan sendirinya, karena hanya akan melihat masa depan sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan. Dari perspektif ini, salib atau Kristus yang disalibkan adalah elemen penting dari spiritualitas Kristen dan para imigran. Sejauh itu dihubungkan dengan harapan yang berakar pada iman. Sama seperti Yesus, para imigran tidak secara aktif mencari salib. Mereka mencari nilai-nilai kerajaan keadilan dan menerima salib sebagai bagian dari hidup. Selain itu pula, komunitas para imigran mewujudkan prinsip utama agama Kristen, yaitu Paskah. Dalam peristiwa Paskah, kita bisa melihat bagaimana Yesus menyatu dalam penderitaan, kegagalan, kehancuran, kekalahan melekat padanya. Tetapi dengan peristiwa kebangkitannya, dia pun melintasi kematian, membawa harapan baru. Harapan kebebasan di mana ada perbudakan, kemenangan di mana ada kekalahan. Dengan cara yang sama, kebangkitan Yesus dari kematian menawarkan kepada para imigran harapan bahwa mereka juga akan mengatasi semua tantangan yang mengancam hidup mereka. Yang terakhir, kesimpulan. Spiritualitas Kristen adalah cara bagaimana hati Tuhan yang tak terlihat menjadi terlihat oleh dunia. Pernyataan ini sebenarnya merujuk kepada pemaknaan nilai, di mana setiap pribadi yang menghayati nilai-nilai kerajaan Allah, sama seperti yang Yesus lakukan dan tekun dalam penderitaan yang mereka hadapi, sebenarnya mereka mau menampilkan atau menghadirkan kembali Tuhan supaya bisa terlihat oleh dunia. Karena secara tidak langsung dari dalam diri orang yang menderita itu, Tuhan sedang menampakkan dirinya. Persis hal seperti inilah yang dilakukan oleh para imigran. Mereka adalah bukti yang jelas dari spiritualitas Kristen.